Sorry, hari ini nggak ada kuisis ya, teman-teman. Ya udah. Hari ini nggak ada kuisis dulu. Gue tadi dari luar, jadi nggak sempat. Kalau yang follow-followan IG sama gue, mungkin tahu gue kemana kali. Mana sih soalnya? Astagfirullah. Lu habis memori sama Adi ya, Bang? Enggak agak lah. Sendirian. Sendirian. Ya. Siapa tahu ketemu jodoh di jalan kan. Dapat tuh 1,2 juta. Ya, nggak apa-apa. Bisa jadi mungkin gue salah masukin angka. Mungkin ya. Ya cek-cek. Ya seperti biasa ya. Kalau ada yang mau jawab, mungkin ngomong aja di Q&A gitu. Kak, aku mau jawab dong gitu. Biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. By the way, di Indonesia Timur udah jam berapa nih? Siapa nih orang Timur nih? Selain Adit, coba. Yang orang Timur, yang orang Tengah. Feli, di sana jam berapa, Feli? Di Jayapura. Jam 10 kurang 10. Berarti selesainya tengah malam ya, live kelasnya. Jam 9, Wita. Ya. Di sini jam 8 soalnya. Ya, kita bahas ya nomor 1. Nih, by the way, soalnya mungkin mirip-mirip sama yang waktu itu pernah gue kasih di live kelas pertama Taman Siswa kalau nggak salah. Cuma emang agak gue bedain beberapa tipe soalnya gitu. Ya, kita jawab dulu nomor 1 nih. Iya benar, yang mirip yang kopi. Mirip yang kopi. Mirip yang kopi. Cuma membedakan mungkin nama-namanya. Terus waktu itu kan ada soal tentang klasmen Liga Inggris kan, kalau kalian ingat. Dimana MU juara waktu itu. Di soal itu. Ya, kita bahas nih. Nomor 1. Sebuah toko bunga yang baru saja dibuka selama seminggu sedang melakukan pengecekan terhadap hasil penjualan. Oh, hari ini lagi nggak pakai baju MU nih, tapi lagi pakai baju One Piece. Ya, nomor 1, berdasarkan data tersebut, mana bunga yang menghasilkan keuntungan paling tinggi? Ini kita agak highlight ya, keuntungan yang paling tinggi. Gitu. Di mana keuntungan di sini itu didapat dari mana? Bang, pengen jawab dong. Gua dulu, Dit, nomor 1. Santai aja, Dit, nggak usah buru-buru. Harga jual kurang modal. Gimana harga jual kurang modal dulu ya, berarti. Ya, jadi harga jual dikurang harga modal itu kan berarti keuntungan kan? Iya gak? Keuntungan itu kan didapat dengan mengurangi harga jual dikurang modal. Iya gak? Misalkan Adit jualan tisu magic misalkan gitu. Modalnya 10.000. Terus dia jual 15.000. Berarti keuntungan per tisu itu 5.000. Jadi harga yang dijual si Adit dikurang modal yang dikeluarkan si Adit. Sama kayak si bunga-bunga ini gitu. Dia ada modal sama harga jual. Berarti keuntungannya selisih dari harga jual dikurang dikurang modal gitu. Misalkan apa? Mawar berarti. Mawar itu kan berarti 20.000 dikurang 10.000. Berarti dia untungnya sekitar 10.000 ya berarti. 20 dikurang 10.000 berarti ini 10K gitu. Terus anggrek.
anggrek itu berarti kejual dengan keuntungan 6.000 karena 20.000 dikurang 14. Melati berarti untungnya 5.000. Tulip berarti untungnya 15.000. Kamboja berarti untungnya sekitar 7.000. Gitu ya teman-teman. Berarti untung per pohon ya. Per pohon, per satu pohon berarti per pohon gitu. Nah, di sini kejual berapa? Mawar 150, anggrek 200 tanaman, melati 250, tulip 120, kamboja 250. Nah, buat tahu keuntungan gimana? Tinggal kita kaliin berapa banyak jumlah tanaman yang kejual dikalikan dengan keuntungan. Ini kita kali nih. Ini semua kita kali. Gitu ya, teman-teman. Yang pertama, 20.000, ini 10.000. 10.000 dikali 150 pieces. Berapa nih? 10 kita kalikan dengan 150. Ini terlalu banyak ya. Kita sederhanain dulu aja ya. Berarti ya 10 kita kaliin dengan 15. Berarti berapa nih? 150. Berarti berapa nih? Buat mawar. Gue agak bingung nolnya nih. 1.500.000 ya. Bener gak? 1.500.000. Ya Kak, 1.500.000. Ya, berarti keuntungannya mawar 1.500.000. Anggrek itu berarti 6.000 dikali 2. 6 kali 2, 12. Berarti 1.000.000. Bener gak sih? 6 kali 2. Bentar. Bener ya? 1.200.000. Ya. 6.000 dikali 200 bunga. Terus 5 kali 2, 5. 5.000 kali 25. 25 kali 5. Berapa sih? 1.250.000 ya. Kalau nggak salah ya. Gitu. 25 kali 5 kan 125. Terus 120 kali 15. Nah, ini berapa nih? Berarti 120 kali 15. 12 kali 15 deh. 2 kali 5, 0 lebih 1. 5 kali 5, 6. 1 kali 2, 2. Ini 1. Berarti 1.800.000 ya. 1.800.000. Terus untuk Kamboja berapa tuh? 7 kali 25. 25 kali 7. 5 kali 7, 35. 3. 7 kali 2, 14. Tambah 3, 17. 1.750. Nah, dari sini kita lihat mana yang paling tinggi. Ya jelas, di sini angka yang paling tinggi itu dilihat dari si bunga tulip gitu. Yaitu 1.800.000. Ini gue agak highlight lagi deh di sini. Berarti mawar 1.500.000 kejualnya. Keuntungannya, keuntungannya. Anggrek 1.200.000. Melati 1.250.000. Gitu ya teman-teman. Bunga tulip 1.800.000. Kamboja 1.750.000. Berarti jawabannya adalah bunga tulip. Gitu. Adit jawabannya apa emang, Dit? Yang D, Kak, sama aja. Yang D. Irfansyah mana? Tadi on cam nih Irfansyah nih kayaknya nih. Halo. Gue dicariin Kak Iksan tuh depan gue orangnya nih. Pade. Pak Ade mau menunjukkan apa? Wujud astralnya. Nafasnya panas ya seperti biasa. Aduh. Ya ini kayaknya background yang ini cocok nih buat gua. Ya lanjut nih, kita ke nomor 2. By the way nih, kenapa Dit nggak dapet jawabannya? Lu nemu angkanya berapa emang? Gua mau nanya Adit dulu nih. Angka yang lu dapet berapa, Dit? Kenapa, Kak? Nomor 2 kan katanya nggak ada jawabannya.
Tapi angka yang lo dapet berapa? Di sini kan dia potongan 10% kan? Punya gua 15.000. 15.000 maksudnya? Kan 20. Coba Kak naikin tabelnya dong Kak. Tuh. Nah, itu gua apa ya? Bentar. Antar melihat Bocor, tolong. bukan di dalam dana ya lagi. Nih apa? Gue lupa pemeran di Wine Rises. Wine Rises siapa? Wine Rises. Bukan Habibie ya, itu orang Jepang. Jiro, astaga Jiro. By the way, foto profil Mobile Legends gue Jiro. Kalau kalian yang main Mobile Legends sama gue. Berapa, Dit? Gue kan kali dulu tuh Bang. Gue kurang dulu sih, kayak 20.000 kurang 10.000 kan. Ya, dapatlah. Kali 150. Dapatnya kurang lebih 15 juta. Kali 10% berarti 150.000. Kalau 150.000. Ya, mungkin agak bingung kali ya, apa namanya, yang nggak ketemu jawabannya, bingung sama penggunaan diksi kata gue. Cuma gue baca ulang nih. Berdasarkan data tersebut, berapa keuntungan bersih dari penjualan bunga mawar jika toko tersebut memberikan potongan harga 10%? Nih gue agak highlight tuh. Potongan harga 10%. Nah, di sini kan kita lihat ya, mawar itu harganya 20.000 nih. Mawar itu 20.000. Berarti kita lihat nih, mawar itu nih terlalu ke kanan. Harga bunga mawar itu Rp 20.000. Gitu ya teman-teman ya. Nah di sini ada keterangan tuh, toko tersebut memberikan diskon potongan harga 10%. Berarti ketika ada potongan harga 10%, yang dipotong yang mana? Yang modal kah? Atau yang harga jual? Jelas ya, pasti yang dipotong 10% itu harga jual. Jadi 20.000, berarti mawar setelah potongan harga nih, gue giniin. After diskon deh, after diskon gitu. Berarti berapa? 20.000 ini kita kalikan dengan 10% gitu teman-teman. Karena kan dia dapat potongan 10% kan gitu. Jadi harga si mawarnya dipotong 10%. Karena kan diskon 10% gitu teman-teman. Berarti berapa? Ya, bukan after disknya sih. Sorry. Bukan gini. Ya berarti 20.000 ini harga awalnya ya. Gue giniin deh. Ini harga awal dikurang diskon gitu. Berarti kan berapa? Harga awalnya kan 20.000 kan. Terus cara ngitung diskonnya gimana? 20.000 itu dikali 10% gitu teman-teman. Jadi ya apa namanya, dihitungnya itu dari harga jual per pohonnya. Berarti berapa? 20.000 dikurang 2.000 gitu. Berarti berapa harga after diskon? Harga after diskonnya itu sekitar 18, aduh nggak kelihatan. Ya 18.000 tuh, ada yang jawab tuh di kolom komentar. Gitu ya teman-teman. Ya, jadi harga awalnya 20.000 dapat diskon 10.000, berarti ada potongan tuh 2.000. Ini gue tambahin Kak deh, nih Kak 2K, nih 2K juga gitu. 20K. Gitu ya. Jadi setelah diskon harganya jadi 18.000. Nah, 18.000 berarti kita hitung keuntungannya teman-teman. Keuntungannya nih. Berarti keuntungan itu kan ya 18.000 dikurang harga modalnya dia berapa? 10.000 kan gitu.
Jadi walaupun udah dapat diskon, karena modal awalnya 10.000, dia masih tetap dapat keuntungan sekitar 8.000. Gitu teman-teman. Jadi ya 8.000 ini keuntungan per pohon. Keuntungan per satu pohon. Gitu teman-teman. Jadi satu pohon tuh untung 8.000. 8.000 ya, ntar gue diomelin Kaviani nih. 8.000. Nah, 8.000 per pohon, di sini jumlah pohonnya berapa? Ada 150 yang kejual. Berarti kita cari. Kita di sini tulisannya apa nih? Total keuntungan. Berarti berapa? Ya, 8.000, 8K, itu kita kalikan dengan jumlah yang terjual, yaitu 150 bunga. Gitu. Berarti berapa? Kita hitung deh, 150 kita kali 8. 0. 8 kali 5, 40. 0, berarti 4. 8 tambah 4, 12. Berarti 1.200.000. Itu. Jadi jawabannya adalah B. Gitu. Gitu. Ada yang masih bingung nggak? Coba Konita. Caranya beda tuh katanya Konita. Sorry, gue baru baca komentar nih. Gimana Konita? Itu 20% dikali 10.000, kan hasilnya 2.000. Terus Iya. 2.000 nanti dikali 150, kan jadinya 300.000. Nah, harga jual dikurangin 300.000. Udah. Bentar. Coba ulang. Gue masih belum mudeng. Coba gue sambil nyatet. Oke, benar, Kak. Itu apa yang lu tulis di kolom komentar 1,5 juta gitu. 1,5 juta kan harga jualnya. Kalau udah dikurangin diskonnya kan 20%. Ya. 10%. Oh iya, sorry. Oh ya, gue paham. Iya. Ya, gue paham dah. Ya, jadi Konita tuh ngitungnya 10% dari 20.000 itu kan 2.000 ya. Nah, 2.000-nya itu 2.000 dia langsung kaliin 150 gitu, 150 bunga. Gitu ya kalau nggak salah. Kurang. Di sini aja deh. Bang, aku bang. Siapa tuh? Iya, coba Irfan. Jadi gini bang, kan harga jual per pohonnya itu 20.000 ya, dikurangin 2.000 kan 10%-nya jadi 18.000 ya. Nah terus 18 kali 150.000 menghasilkan 2.700.000 nih. Iya, 2.700.000. Ya 2.700.000 itu dikurangi dengan harga jual tanpa diskon itu 1.500.000 kan? Iya. Berarti Ya. 1.200.000 ya. Betul. Bisa juga kayak gitu. Gitu kan ya? Kalau Irfan ngitungnya sama-sama. Kalau Irfan ngitungnya agak banyak. Nih gue bikin di samping sini deh nih. Kalau Konita kan tadi gitu ya, dia 1,5 juta dikurang 300.000. 300.000 dapat dari mana? Dapat dari ya diskonnya itu gitu. 2.000. Ini kan 2.000 kan? 2.000 itu berarti diskon 10% dikali 150 piece. Maka dia dapat 1,2 juta. Gitu. Kalau siapa tadi? Si Irfan, dia ngitung keseluruhan dulu. Kan setelah diskon itu harganya 18.000. Nah, dia dikali 150 bunga. Gitu. Nah, 18.000 dikali 150 bunga itu 2.700.000. Nah, setelah dia dapat 2.700.000, dia kurangin dah dengan harga yang ini. Keuntungan awal sebelum diskon. Dikurang 1.500.000.
Dapatlah 1,2 juta. Gitu. Bagus. Bisa beragam cara ya buat dapat soal nomor 2. Ya, ada yang beda lagi gak? Selain Irfan sama Konita tadi. Caranya Konita sama Irfan. Bang, ditulis aja yang Irfan. Ya udah gue tulis ya. Ini gue tandain deh. Ini versi Irfan. Alias Pak D. Dituin Pak D ya berarti. Nah kalau ini caranya si Konita. Ya gitu. 300.000 dapat dari mana? Ya 2.000. 2.000 tuh kan diskon. Diskon 10%. Nah, bunga yang kejual 150. Nah, 2 kali 150, 2.000 kali 150, itu dapatlah 300.000. Tuh. Baunya agak nggak enak ini. Bentuk tulisannya. Brengsek bener. Ya gitu Genta. Genta nih fotonya siapa nih? Oh, siapa tuh? Jarwo Sopo ya? Ya, nomor 3. Coba Adit, nomor 3, Dit. Apa jawabannya, Dit? 3C, Bang. 3C. Modal per pohon Kamboja paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Coba kita lihat Kamboja. Ya, bener ya. Di sini Kamboja modalnya 18.000 gitu. Jadi kalau kita lihat 18.000 ini, ya itu paling tinggi di antara yang lainnya. Di mana apa? Di mana Mawar itu cuma 10.000, Anggrek 14.000, Melati 15, Tulip 15. Berarti jawabannya adalah yang C. No debat ya, C jawabannya. Ya, ada yang mau ngebantah? C. Coba kita bahas satu-satu ya opsi yang salah. Opsi E coba, pohon melati memberikan keuntungan per pohon yang paling tinggi. Melati berapa? Melati itu per pohonnya cuma untung 5.000. Keuntungan per pohonnya dia kejual cuma 5.000 gitu. Itu paling kecil justru ya. Opsi D, pohon tulip mendapat keuntungan 10.000 dari tiap pohon yang terjual. Tulip itu dapat untungnya justru bukan 10.000, tapi dia berapa? 15.000 gitu. Per pohon keuntungan ya. Pohon mawar dan anggrek memberi keuntungan yang sama besar. Mawar sama anggrek, coba kita lihat. Mawar 10.000, anggrek 6.000. Salah, ini juga salah. Opsi A, jumlah pohon Kamboja yang terjual tidak lebih besar dari anggrek. Salah juga. Coba. Salah juga. Kenapa? Karena Kamboja itu justru terjual lebih banyak daripada anggrek. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Iya, udah habis ya masa-masa absennya. Masa-masa absen tuh di pertemuan pertama aja cukup. Sekarang waktunya kita belajar. Apa? Gue dong. Ayo, coba Adit nih. Itu gimana, Adit? Aduh, coba langsung soalnya deh. Gue malas baca soalnya, Bang, langsung. Nggak boleh, harus jawab, harus baca. Oke, gini. Nomor 4, berdasarkan tabel di atas, jika syarat lulus ujian memiliki nilai rata-rata untuk ketiga pelajaran tersebut minimal 70, siapakah yang tidak lulus ujian? Oke, gini Bang. Itu kan ada tabel tuh ya. Ada nilai-nilai itu, ditambahin aja dulu tuh. Berarti Zahra 65 tambah 80 tambah 75. Itu kan 220 tuh. 220. Bagi 3. Itu 73,3 lah, sekitaran segitu. Dibagi 3. Ya. Berarti 73, sekitar segitu. Lanjut. Terus punyanya Adit, 60 ditambah 90 tambah 50, 200. Bagi 3. Bagi 3 berapa? 66,7. 66 deh gitu. Buletin aja ya, teman-teman. Lanjut. Buhan.
Burhan sama juga kayak gue, Bang. Iya, berarti sama juga 66 nggak lulus berarti ya. Nah, terus untuk Naila itu 235 bagi 3. Itu berarti sekitar Bagi 3 berarti sekitaran 78 lah kalau mau dibulatin. 78. Hmm. Iya, lanjut. Terus untuk Putri 210 bagi 3. 210 bagi 3 itu pas berarti ya. 70. Nah, di situ dikatakan minimal 70 kan. Berarti Iya. yang nggak lolos itu gue sama Burhan. Udah. Berarti lo sama Burhan yang nggak lolos. Iya. Benar. Ada yang punya cara lebih mudah gak dari Adit? Ayo, ada yang punya cara lebih mudah gak? Siapa tuh? Siapa yang mau jawab nih? Tadi siapa tuh? Coba gangster mau jawab gak, gangster? Gue mau jawab, Bang. Oh ya udah, Tom Waran, waduh. Gimana Tom? Kalau gue nggak dibagi 3, langsung aja dibandingin. Terus kan gue lihat jawabannya kan. Jawabannya kan Adit sama Burhan. Yang paling kecil itu. Iya. Dari kelimanya kan yang paling kecil Adit dan Burhan. Terus ada lagi yang opsi D, Adit, Burhan sama Naila. Nah, Iya. Nailanya kan totalnya paling tinggi daripada yang lain tuh. Kalau misalkan Nailanya itu nggak lulus, artinya si yang Zahranya juga nggak lulus. Si Zahra sama si yang Zahra sama putrinya juga nggak lulus. Oh Jadi gitu. pasti jawabannya harus 5-5-nya gitu yang nggak lulus. Iya. Jadi Jadi paling make jawabannya. sense yang B ya. Oh, lu ngebandingin totalnya ini ya berarti? Iya, total. Berarti tanpa dibagi ketiga. Iya. Make sense. Boleh kayak gitu. Tapi sebenarnya gue bukan nyari cara yang lebih gampang ya. Tapi kalau kita ngomongin ujian kan kita ngomongin waktu yang efisien. Sebenarnya ada lagi. Misalkan gini. Ini kan minimal rata-rata 70 kan. Iya gak? Dimana 70 ini kalau dikali 3 mata pelajaran, kalau di total itu kan berarti sekitar 210 kan? Gitu. 70 rata-rata dikali 3 mapel. Itu berarti total jumlah nilai mereka tuh kalau mau lulus harus lebih dari sama dengan 70. Gitu kan? Nah, berarti kita cari deh. Bukan. 210, sorry ya. 210. Berarti tinggal kita lihat gitu. Mana yang di bawah 210. Berarti cuma si Adit sama si Burhan. Gitu. Kalau mungkin kalian bagi 3 itu kan mungkin, bukan makan waktu sih. Tapi lebih ke, iya sih bener. Buang waktu sih. Ya buang waktu gitu. Kalau misalkan kalian bagi 3, karena kan yang terpenting ya kalau dalam ngerjain soal itu kita tahu arah jawaban itu seperti apa gitu. Arah jawaban atau arah pertanyaan di soal itu seperti apa gitu. Itu yang terpenting. Kalau misalkan lu tahu minimal 70, berarti kalau 3 pelajaran 210. Berarti yang nggak lolos si Burhan sama si Adit gitu. Tapi kalau cara si Tom itu juga nggak makan waktu lama sih, karena kan dia cuma ngelihat perbandingan angka-angkanya aja. Gimana di sini ada Burhan sama Adit, tapi di sini ada Naila. Otomatis nggak mungkin kena Naila. Kenapa? Karena Naila ini nilainya paling tinggi ya gitu. Tapi kalau mau dapat hasil kepastian itu kalian bisa pakai jawaban yang kayak si Adit nih. Kalian benar-benar cari rata-ratanya satu persatu. Gitu, teman-teman. Ada yang masih bingung nggak nyari rata-rata? Di sini siapa? Nyari rata-rata. Iya, rata-rata tuh gini ya. Gue bingung sih kalau ngomongin rumusnya. Rata-rata itu kan berarti apa? Rata-rata itu kan berarti
total dari apa enaknya ya? Total dari apa nih? Total dari data, bener deh. Kita simpelin. Dibagi datanya itu ada berapa? Dibagi jumlah data deh. Jumlah data ada berapa gitu. Di sini kan dia ada misalkan Zahra. Zahra kan totalnya berapa? 220. Itu dibagi 3. Kurang lebih kayak gitu. 73. Gitu. Dibagi banyaknya data boleh. Sorry, ini jangan jumlah data deh. Kalau jumlah identik keseluruhan, banyak data. Gitu. Ini anak parah nilai agama gue 850. Ya. Ini gue sepenglihatan mata gue, Adit sama Burhan kayaknya agak bobrok nih. Apa pengetahuan agamanya ya, bukan keberagamaannya dia, tapi pengetahuan agama. Soalnya dulu gue pas rohis nggak boleh ngechat cewek di atas jam 9 malam. Gue kan dulu rohis kelas 1 SMA. Kak Iksan juga rohis dulu kelas 1 SMA. Ingat banget gue ada aturan nggak boleh ngechat apa berarti ahwat di atas jam 9 gitu. Nah, si Adit ini kalau gue lihat snap WA-nya sering ngechat sampai tengah malam. Alasannya apa? Alasannya mungkin bisa mengundang syahwat. Gitu ya. Bahkan kalau kalian kuliah di UNJ, hal-hal seperti itu masih berlaku. Buat beberapa cewek ya, tapi bukan buat semuanya. Sampai waktu itu apa minta izin gitu buat chatan urusan tugas gitu. Itu kalau cewek-ceweknya yang super alim ya mungkin. Itu ya teman-teman. Ya, mantep nih udah jawab siapa Adit sama Tom tadi. Baru ngeliat gua Tom Aran. Tom Aran lu anak Lazarus apa taman siswa nih awalnya? Taman siswa. Oh, berarti baru banget ya. Iya. Anak taman siswa. Tinggal di mana, Tom Aran? Jogja. Oh, Jogja. Deket kampungnya Kak Imam berarti. Imam Magelang. Tuh kayak streamer katanya. Kata Asa kayak streamer. Asa nggak bisa ngelihat bening dikit ya. Langsung digodain emang nih Asa. Biasa ngelihat Adit. Ya, makasih Tom. Lanjut, kita ke nomor 5. Jika sekolah ingin menunjuk satu siswa untuk mengikuti Olimpiade Bahasa Inggris, siapa yang sebaiknya dipilih? Nah, terkhusus nomor 5, kita nggak harus ngitung ya. Karena ya, kita harus lihat manakah orang yang punya nilai bahasa Inggris paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Berarti siapa? Si Adit. Gitu. Ya, si Adit ya berarti jawabannya B. Bahasa Inggris jago, Dit, tapi Dit. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Calon pengusaha emas harus jago bahasa Inggris ya, Dit. Alto 7 bener berapa, Dit? Tuh ditantangin Burhan tuh. Buset, Burhan. Masih aja ada yang ngechat grup lagi kelas padahal. Rame mulu nih grup, coba gue lihat lagi ngobrolin apa sih. Oh, itu imam. Bukira murid kali. Lanjut ya, kita ke nomor 6. Bang, nomor 6 gue dong. Coba yang lain dulu, jangan Adit mulu. Ini siapa nih? Irfan, coba Irfan mau jawab gak? Oh, Irfan udah tadi, Irfan udah. Sorry, Van. Coba. Mau, Kak. Oh, Dena nih. Dena Resti.
Eh, tapi Gimana ini nih? nggak tahu caranya bakalan panjang apa enggak. Tapi tadi aku ngerjainnya kayak gini. Nah, itu kan soalnya pengunjung fasilitas sekolah dalam 5 bulan terakhir, jumlah pengunjung terendah. Nah, kalau aku tuh dijumlahin semuanya. Jadi Januari itu ada 350 orang, Februari 385, Maret 415, April 345, Mei juga 370. Nah, jadi yang paling terendahnya itu di Januari, di 350 orang. Gitu. Oh, berarti iya benar 345, Kak. Ya, 345 kan? Ya, jumlah pengunjung terendah di ketiga fasilitas ya. Ya udah kita cari yang paling rendah, bener. Kita ya di jumlahin dulu April. semuanya berarti bulan April. Ya, gitu ya. Gampang banget ya. Soalnya gue lihat di soal simulasi SBMPTN gitu doang sih. Emang gitu doang, Cok. Coba bentar nih, kita lihat nih soalnya nih yang dari simulasi. Soalnya kita lihat dari yang simulasi nih. Nih, sama kayak soal ini nih. Iya gak? Berdasarkan data tersebut, jumlah pengunjung terendah fasilitas kedua sebagai berikut terjadi pada hari. Ini tinggal dijumlahin. Senin 420 orang, iya gak? Senin 420, Selasa 370, Rabu 460, Kamis 450, Jumat. Jadi tinggal dijumlahin terus cari yang terendah kedua. Gitu. Ya, semoga soalnya kayak gitu. Kalau soalnya gampang banget kayak gitu, saya yakin semua orang bisa jawab ya. Soalnya asik emang nih, panitia. Jangan-jangan apa? Soal apa panitia LTM apa panitia SNBT sama kayak guru MTK lu gitu. Ngasih contohnya gampang, tapi pas ujian 3 kali lipat lebih susah. Kayaknya guru MTK hampir di semua sekolah kayak gitu ya. Mending gak usah kasih contoh sekalian gak sih, Bang? Kalau gitu. Bener. Tapi kan makanya ketika gue nampilin soal itu ada yang gue bikin gampang, kayak ini tadi. Ini gampang banget kan. Ada yang gue bikin susah. Kayak tadi ini kan lumayan susah nih nomor 2 ngitungnya. Gitu. Jadi biar apa namanya? Biar gambarannya itu luas, dimensinya tuh luas. Lanjut nomor 7. Berdasarkan tabel di atas, manakah pernyataan yang paling tepat? Mana pernyataan yang paling tepat? Kita baca ya satu persatu. Jumlah pengunjung UKS paling sedikit terjadi di bulan April. Coba, April 60, Mei 40. Jadi opsi A salah ya. Karena apa namanya? Di sini Mei lebih sedikit. Gitu ya. Kita lanjut ke opsi B. Jumlah pengunjung perpustakaan selalu mengalami penurunan tiap bulannya. Benar nggak? Salah ya. Di sini justru di bulan Februari dia naik. Gitu. Di bulan Maret dia juga naik. 5 orang. Baru di bulan April dia turun. Di bulan Mei dia naik lagi. Gitu. Jadi ya, opsi B juga salah. Lebih tepatnya apa? Pengunjung tiap bulannya ya mengalami fluktuatif ya. Artinya apa? Fluktuatif. Artinya ada waktu ketika dia itu naik pengunjungnya, ada waktu ketika dia turun, naik turun. Itu namanya fluktuatif. Fluktuasi itu sama aja ya. Jadi artinya fluktuasi itu kondisi yang nggak menentu gitu. Jadi nggak naik terus-terusan atau nggak turun terus-terusan. Gitu, fluktuatif. Opsi C, jumlah pengunjung laboratorium selalu mengalami kenaikan tiap bulannya. Coba kita lihat. Laboratorium. Di bulan Februari dia naik sekitar 15 orang ya, berarti. Plus 15. Gitu. Di bulan Maret dia juga naik
sekitar berapa? Nambah 5 orang. Di bulan April, dia juga naik. Naik sekitar 30 pengunjung. Di bulan Mei, dia naik sekitar 30 pengunjung juga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selalu mengalami kenaikan tiap bulannya, dan itu benar. Bulan Februari memiliki jumlah pengunjung paling banyak. Enggak juga ya. Enggak juga, ini salah. Yang paling banyak itu justru di bulan apa tadi? Maret. Di mana di bulan Maret itu ada 415. Terus opsi E, Januari dan Februari memiliki pengunjung laboratorium yang sama banyak. Salah ya. Ini salah. Di mana apa? Di mana di bulan Januari itu 350. Di bulan Februari dia itu 385. Jadi salah. Ya. Waduh, gue lupa baca Q&A nih. Kata Adit, gue nomor 8, 9, 10 lah, Bang. Jangan ya, Adit ya. Jangan lu mulu, Dit. Nafis nih, coba rivalnya Adit. Coba nomor 8. Nafis. Ayo, Fis. Nomor 8, Fis. Boleh, A. Ayo, Fis. Mana tadi? Gue lupa anjir. Coba catatan lu, Nafis. Ini yin dan yang tuh harus seimbang, Dit. Nggak boleh yin doang, harus seimbang. Udah gue baca ya. Sebuah toko Ya. kue tradisional yang baru saja dibuka selama sebulan sedang melakukan pengecekan terhadap hasil penjualan. Berdasarkan data penjualan di atas, manakah kue yang menghasilkan keuntungan paling rendah? Ini. Kue apa tuh? Nomor 8, yang A. Apa? A. Kok A sih? Bukan, Cok. Coba, Bang, scroll ke bawah, Bang. Tuh. Nah, itu. Yang klepon. Klepon jawaban lu ya berarti. Berarti klepon tuh berarti keuntungannya berapa? Klepon keuntungannya 4 juta. Berapa? 4 juta. 4 juta. Kok klepon sih? Iya bener kan? Yang Cok, bolu. Yang bener lu. Bener. Ini coretan gua kampus. Enggak, yang bolu keuntungannya 3 juta. Oh, bolu 3 juta. Ya. Ya, buat teman-teman yang masih bingung, dia kan nanyanya itu keuntungan kan? Keuntungan yang paling rendah gitu. Dimana buat tahu keuntungan keseluruhan ya, ini omset, keuntungan total berarti ya. Omset kali keuntungan, Kak. Ya, omset dikalikan persentase keuntungan. Nih, gue Gitu ya. sebutin nih. Coba di Ambon berapa? Di Ambon 7,5. 750. Ya, klepon 4 juta. Klepon 4 juta. Serabi 7,2. 7,2 juta. Terus itu lupis 6 juta. 6 juta. Gitu ya. Dapat dari mana, Kak? Ya, ini kan gimana? Tadi. Omsetnya dikali persentase. Iya, misalkan ya kita kasih contoh nih, omset misalkan Bika Ambon, dia kan 25 juta. Nah, sedangkan dari omset itu kan by the way dia keuntungan kotor kan. Jadi omset itu masih kotor gitu. Masih artinya kotor, dia belum dikurangin beban-beban yang ada kayak modal, belum dikurangin kerja pegawai gitu, belum dikurangin misalkan listrik, belum dikurangin sewa toko, itu masih omset itu kotor gitu. Nah, dari omset itu setelah dihitung keuntungannya itu 30%, klepon 20%,
Serabi 40%, Lupis 20%, Bolu 20%. Tinggal dikali 25 juta dikali 30%. Dapatlah berapa tadi? 25 kali 37,5 juta. Gitu. Dan seterusnya juga sama caranya. Klepon 20 juta dikali 20%, dapatlah 4 juta. 18 kali 40%, Serabi 7,2 juta. Lupis 30 juta dikali 20%, 6 juta. Dan seterusnya gitu. Jadi jawabannya adalah yang paling rendah. Sopo, kue bolu. Gitu ya. Lu paling suka yang mana, Fis? Di antara semua kue? Gua paling suka kue bolu A. Kue bolu ya. Berarti kalau Nafis ulang tahun kasihnya kue bolu aja. Ulang tahunnya kapan, A? Kapan ya? 31 Februari. Tuh yang mau ngucapin selamat bentar lagi berarti bulan ini Nafis ulang tahun. Minimal pancong lah kali ya. Boleh. Yes. Boleh, A. Rumah lu deket kan dari Pancong, lurus doang? Iya, lumayan dekat. Jalan I Gusti Ngurah Rai. Iya kan ya? Jalan I Gusti Ngurah Rai lurus doang. Iya, benar. Lurus terus Jatinegara. Gue pengen tuh beli kucing sesekali di pasar Jatinegara. Kasihan kadang ngeliat kucing coba kalau lewat situ. Kucingnya dehidrasi aja, kasihan dijemur. Makanya itu monyetnya dehidrasi. Semuanya kayaknya dehidrasi, tuh orang panas banget sih di situ. Abis beli lu langsung ke pet shop tuh buat vaksin segala macam tuh. Pasti bawa penyakit aja. Bawa penyakit ya? Bener sih. Iya. Oh iya ya, bego juga gua. Lu bener tanggal 31 Februari. Kok gue dibodoh-bodohin ya? Astagfirullah. Lanjut. Enggak. Nomor 9. Burhan, coba Burhan. Mana nih Burhan nih dari tadi? Belum muncul-muncul. Burhan nih pada kecil ya. Ayo Burhan. Bener kan mirip tinggal banget. dikurangin aja kan. Gimana? Itu selisih keuntungan antara Serabi dan Lupis tinggal ngurangin 7,2 juta sama 6 juta. Oh, berarti 1,2. dikurangin ya? Iya, ini kan selisih kan dia nanya, selisih keuntungan. Di mana kita tinggal kurangi Serabi. Serabi 7,2 juta dikurang Lupis 6. Lupis tuh 6 juta. 6 juta deh. Bentar. Kurang Lupis itu 6 juta. Berarti sekitar 1,2 juta. Iya, gampang ya. Lu suara mic lu kayak robot, Burhan, by the way. Coba ngomong lagi dah. Coba lagi. Bener kan kayak itu. Oh, pelan. Anjay. Iya. Kayak robot gak sih suaranya? Kayak Megatron. Laptopnya, Bang. Iya. Oh, laptopnya ya. Bismillah ya, masuk PTN. Mau masuk mana, Burhan? UGM. Ya, bismillah masuk UGM. Laptopnya langsung Asus ROG ya. Amin. Siapa tahu menang lomba kan, Burhan. Lomba apa gitu lah, yang ngasilin uang. Siapa tahu jadi menang Olimpiade, hadiahnya itu. Kayak apa? Kayak Kak Faiz kan? Si Faiz Ataki, dia ikut tryout Ruang Guru dapat MacBook kalau nggak salah. Ya. Oke. Coba-coba aja Mas Bro, teman-teman semua yang ada di sini ikut-ikut tryout. Tuh. Ngakak banget Burhan, anjay. Pir, kayaknya suka sama Burhan, Pir nih. Lanjut terakhir ya. Kita kasih kehormatan kepada Lord Tuan Adit. Kepada Lord Tuan Adit nomor 10, Dit. Oh, Dit.
Nomor 10, berapa banyak bika Ambon yang terjual jika harga persatuannya yaitu 50.000. Oke, jadi di situ Bang boleh minta tabelnya, Bang. Ya, nih. Ya, Bika naikin Ambon paling atas ya. Ambon aja, Bang. Ya, tuh. Nah, BK Ambon itu omsetnya 25 juta kan. Bang, bawain, Bang. Iya, ini gue tulis deh 25 juta berarti omset. 25 juta. Terus persatuannya 50.000, berarti 25 juta dibagi 50.000 sama dengan 500. Berarti 25 juta dibagi 50 ribu ya. Ya. Kenapa? Kenapa dibagi 50.000, Dit? Hah? Kenapa, Adit? Dibagi 50.000. Ya, gue dapatnya cakar-cakarannya begitu, Bang. Ya, bener ya kata Adit ya, dibagi 50.000. Dapat berapa, Dit? 500 buah 500, ya? 500 box atau 500 buah. Sama kayak gini, misalkan Adit nih jual tisu magic, tisu buat sulap gitu kan. Dia dapat kejual semua itu misalkan 100.000. 100.000. Ini berarti kan masih omset kan? Kejual semua ini masih omset, teman-teman. Terus pertanyaannya, jika harga satu tisu sulap itu 10.000, harga satuannya 10.000, maka berapakah tisu sulap yang terjual? Itu kan berarti 100.000 ini dibagi 10.000 kan? Iya kan? Karena kan kita mau tahu berapa banyak tisu buat sulap yang Adit punya yang terjual. Berarti berapa? Ya berarti 10 tisu. Kurang lebih pengandaiannya sama kayak gitu. Kenapa 25 juta dibagi 50.000 gitu. Ibarat lu ngejual kue Bika Ambon ini dapat 25 juta. Terus harga satu Bika Ambonnya 50.000. Berarti ada 500 buah yang kejual atau 500 box yang telah terjual. Kurang lebih kayak gitu caranya ya. 500 buah. Iya gitu ya. Ya, by the way, ada yang benar semua kan nih jawabannya? Teman-teman. Bang. Ya, gimana Irfan? Irfan Bahdim. Itu bisa aljabar juga nggak, Bang ya? Gimana tuh? Coba gimana kalau aljabar? Misalnya gini, diestimasi aja gitu, Bang. Misalnya 50.000 dikalikan kotak gitu misalnya ya, Bang. Permisalan aja, Bang. Iya, benar-benar 50 kotak gitu. 50.000 kali kotak sama dengan 25 juta gitu. Ya, boleh kayak gini. Jangan kotak deh, coba X aja, variabel X coba. Ya. Variabel X gitu. Kali sama X. Dengan 25 juta. Ya kan? Gitu ya? Masing sisi dibagi 50.000, Bang. Iya. Di kedua sisi sama-sama dibagi 50.000. Berarti dapatlah nilai X-nya sama dengan 25.000, 25 juta. Ini kan habis berarti ya 50.000 dibagi 50.000 itu sama dengan 1. Iya, Bang. Berarti ini 25 juta per, kurang lurus ya. Ya, per 50.000. Ini baru anak saintek nih. Ya, sama juga ya, kayak Adit 500.000. 500.000. 500 biji, 500 buah. Mantap. Ini caranya Irfan berarti. Alias Pak D. Mantap Irfan. Berarti ini caranya Adit. Gitu. Mantap. Ini
Berarti Irfan ini Pak D versi jago matematika kayaknya. Ya gitu. Ada yang punya cara lain nggak gitu selain si Irfan ini? Pak D di universe 111 gitu. Nih Irfan, kembaran lo jago MTK gimana nih San? Bagus lah. Pendapat lo gimana nih tentang kembaran lo? Bagus. Kita mah ampas gue, MTK nggak bisa sama sekali. Oh, MTK nggak bisa sama sekali. 1 kali 1. Itu bisa coba. Tuh siapa tuh? Buset. Kalau nggak dapet Pak D sama Irfan aja boleh gak? Boleh Umay. Bisanya apa? Bisanya napas. Pak D bisanya napas. Bang, nomor 10 keuntungannya tidak dipakai. Enggak. Coba, Irfan bisa jelasin nggak kenapa keuntungan 30%-nya tidak terpakai buat dapet nomor 10 tadi? Gimana, Irfan? On mic dulu, Van. Maaf. Omset itu kan definisinya adalah jumlah kotor penjualan kan Bang ya? Iya, betul. Jumlah seluruhnya aja dihitung, nggak usah dihitung keuntungan. Iya, jumlah seluruhnya yang dihitung. Karena kan nomor 10 ini yang ditanyain berapa banyak Bika Ambon yang kejual. Jadi dia nggak butuh tuh keuntungannya berapa persen dari Bika Ambon. Karena kan keuntungan 30% itu didapat setelah dihitung beban-beban yang ada. Beban-beban kayak harga listrik bulanan, beban-beban kayak bayar pekerja, beban-beban kayak nyewa tempat, beban-beban kayak apa. Jadi nomor 10 itu dimaksudkan kayak si Adit tadi gitu. Kayak si Adit, kenapa tadi nggak ada keuntungan di sini? Karena yang diperlukan untuk tahu berapa banyak yang kejual itu cuma berapa total keuntungan Adit. Maksudnya duit yang didapat Adit, bukan keuntungan ya. Berapa duit yang didapat Adit setelah jual tisu sulap sama berapa harga per tisu yang Adit jual gitu. Bukan modal Adit, bukan apa. Karena kan dia cuma mau tahu berapa banyak yang kejual barangnya. Gitu. Gitu teman-teman. Ada yang mau nanya lagi nggak? $404 not found. Ya, Irfan ini kelas banget ya. Banyak sapi gak, Van, di daerah rumah lu? Sumbawa? Banyak, Bang. Banyak ya? Harusnya banyak ya, soalnya daerah padang rumput. Tuh. Ya, Bang. Benar. Walaupun gue belum pernah ke sono. Pengen banget tapi sih ke sono. Dari, yang tempat keren tuh apa? Yang sering jadi foto? Lupa gue. Di Nusa Tenggara. Yang pulau-pulau itu loh. Bukan Raja Ampat, bro. Paling yang kayak gigi, Bang. Iya, ntar coret-coretannya gue bagi ya. Ini udah beres ya, udah beres. Itu loh yang pantai tapi kanan kirinya gunung tuh, orang suka foto di situ. Namanya apa? Lupa kita. Labuan Bajo, jauh gak dari Labuan Bajo, Irfan rumahnya? Lumayan, Bang. Oh, lumayan ya? Iya. Labuan Bajo tuh masuknya Nusa Tenggara mana dia? Timur kalau nggak salah, Bang. Saya Timur. Bukan saya soalnya. Oh, jauh sih emang harusnya. Sumbawa kan adanya di bawah kan ya, di selatan ya? Iya, di Nusa Tenggara Barat, Bang. Nusa Tenggara Barat, iya. Irfan orang mana? Orang Sumbawa, Nur. Kan tadi udah ngomong Sumbawa. Tapi pas ada gempa 2018 tahu gak yang gede banget di Lombok? Itu berasa gak, Irfan? Berasa, Bang. Tapi nggak tsunami sih. Nggak, ada yang hancur gak rumah di Sumbawa? Sumbawa nggak ada sih, Bang. Lombok yang waktu itu yang parah ya, 2018. Lombok ya? Iya, buat teman-teman yang udah mau live, monggo live ya. Ini juga udah mau gue selesain. Ini gue lagi simpen dulu filenya, buat nanti gue kirim ke grup.
gitu ya. Ya udah itu aja teman-teman. Adit ada quotes atau motivasi gak buat teman-teman yang di sini nih? Buat kerasnya Adit nih, ada kata semangat gak Adit nih? On mic dulu, Dit. Kenapa Bang? Ada motivasi, quotes atau semangat gak buat teman-teman sesama pejuang PTN di sini? Apa ya? Bentar deh. Gue hari ini kayak apa ya? Beberapa hari ini gue naik turun kan, dan kayak gue baru sadar yang selama ini gue minta bukan tentang seberapa sabar dan kuat buat gue belajar. Itu yang kesalahan. Jadi mungkin buat kalian ya, kalian minta ke Tuhan kalian buat semangat dan kuat lah buat belajarnya. Karena kalau cuman Tuhan gue pengen pintar, tapi kalau nggak semangat dan nggak kuat buat belajarnya, ya sama aja gitu kan. Berarti nggak boleh mengandalkan doa aja, Dit ya. Harus usaha juga buat semangat. Benar. Usaha dan doa diiringin bersama-sama lah ya. Iya, betul. Nih, Ulil kali ini mau ngasih semangat nih. Ulil nih buat teman-teman. Ayo, Lil. Ulil belum ngomong sama sekali nih. Bener semua kali, Lil, tadi ngerjain soalnya, Lil? Bener, Kak. Yang nomor 10, hoki. Kok hoki sih? Berarti tadi jawab semua sempet ya soalnya? Iya, sempet. Lumayan lah, tadi ada berapa menit tuh? 17 menit kalau nggak salah. 18-20 menit lah ada waktu gue suruh ngerjain. Lu bahas nomor 3 itu gue udah selesai. Oh, pas gue bahas nomor 3, iya. Mantep deh. Ya, semangat ya guys ya. Iya tuh, tryout jangan lupa dikerjain ya. Selama kalian lihat masih bisa dikerjain, kerjain aja pokoknya gitu deh. Misalkan kalian nanya nih Kak ke gua, Kak ini kan udah lewat jam 5, ini boleh dikerjain nggak? Masih boleh dikerjain, masih bisa dikerjain nggak gitu. Terus gua nggak bales kan, mungkin lama atau gimana. Tapi kalian lihat di web, oh masih bisa dikerjain ternyata. Ya udah kerjain aja gitu. Besok pembahasannya udah ada pasti. Kalau kalian lihat sekarang juga udah ada kan, cuma belum bisa di-download aja PDF-nya. Gitu. Besok paling gue satuin dulu nih file-filenya buat di-download. Ya udah, itu aja mungkin dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih buat semua yang udah datang. Besok ada kelas PU lagi. Gue bakal bahas soal analitik mungkin di hari Kamis. Jadi PU ada 4 kali ya seminggu. Nggak apa-apa Bang, semangat gue. PU ada 4 kali, 3 kalinya live class. Tapi buat Alpha, PU-nya itu dialihin ke live class biasa. Karena gue yakin anak Alpha PU bagian kuantitatif tuh udah jago gitu. Soalnya kalau gue kasih quizzes pada bener semua. Jadi dipindahin ke live class taman siswa. Ya, itu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aduh, seret guys.